Selamat pagi dan shalom untuk seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan pada hari ini Senin 27 April 2026. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, yang kami kenal dan kami sapa mulai putramu Yesus Kristus. Pada hari ini kami sangat bersyukur untuk kebaikan dan kasih-Mu. Dan kami akan mendengarkan renungan pagi firman-Mu. Berkati kami, lawat kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam kitab Yehezkel pasal 34 ayat 17-23. Saya membaca ayat yang ke-20. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim antara domba yang gemuk dan domba yang kurus. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu Tuhan adalah gembala yang sejati dan hakim. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kitab Yehezkel ini mempunyai latar belakang ketika ditulis dalam masa pembuangan Babel setelah kejatuhan Yerusalem. Nubuat ini menentang para pemimpin Israel atau gembala palsu, yaitu raja dan imam Israel ataupun nabi-nabi palsu yang sebelumnya disebut sebagai gembala yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Mereka memeras atau korupsi, mengabaikan dan egois. Mereka memikirkan diri sendiri daripada merawat umat, sehingga menyebabkan kehancuran bangsa. Ini merupakan ilustrasi yang nyata yang mana Allah sebagai gembala dan Israel sebagai domba. Kita dapat belajar dalam kisah ini, yaitu satu, tindakan Allah. Allah menyatakan dirinya dengan bertindak sebagai gembala sejati yang mencari, menghimpun kembali dan merawat domba-dombanya yang tercerai-berai. Allah tidak akan membiarkanmu jauh darinya ketika Dia sangat mengasihimu. Karena Dia sangat mengasihimu dan peduli denganmu. Dia tahu engkau tidak bisa hidup di luar sana tanpa Dia. Karena itu hidup ini keras dengan segala kejahatan, kebebalan dan kemunafikan yang semua itu nampak untuk menyerang iman kita. 2. Keadilan dan penghakiman. Allah akan menghakimi antara domba gemuk atau bisalah dikatakan itu pemimpin atau orang-orang yang menindas, dan domba kurus, yaitu rakyat yang ditindas, untuk menegakkan keadilan. Karena itu berhentilah melakukan kejahatan, mengeksploitasi orang, misalnya terhadap anak, melakukan kekerasan fisik atau emosi, atau disiksa atau diancam. Ingatlah, Allah bertindak sebagai hakim yang adil, melindungi yang lemah. Jadi janganlah kita semena-mena dengan orang lain yang lemah, karena kita akan berurusan dengan Allah yang akan menghakimi kita. Dan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus bertindak sebagai gembala yang sejati, melindungi kawanan yang lemah dan menegakkan kebenaran di antara umatnya. Karena itu dengarkanlah suaranya dan ikutilah Dia dalam melakukan firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan dapat memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Kami sangat bersyukur, biarlah Tuhan dalam satu hari ini kami semakin dimampukan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan di dalam mencari nafkah, di dalam melakukan aktivitas kami, semua berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami di dalam tumbuh kembang mereka, di dalam jenjang pendidikan, dan juga menanti pasangan hidup mereka, keturunan bahkan pekerjaan, bahkan yang sudah bekerja. Semuanya Tuhan, kami serahkan anak-anak kami di dalam memperlengkapi mereka Tuhan, mengikuti ujian UTBK atau ujian-ujian yang lain dan sebagainya Tuhan. Kiranya Engkau ikut campur tangan, memberikan kesehatan,
memberikan hikmat kepandaian, daya ingat yang kuat, mampukan mereka untuk dapat mensiasati semua pelajaran-pelajaran mereka yang sudah mereka pelajari, semakin mereka merasakan, menghafal dan sebagainya yang membuat mereka dapat menuangkan itu di dalam kertas sebagai jawaban yang baik dan benar. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami dan jemaat-Mu di dalam lanjut usia. Kau berkati, tambahkan mereka kesehatan, berikan mereka semangat yang baru dan juga kebahagiaan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Mari Tuhan Kau berikan belas kasih-Mu. Mari Tuhan Kau lawat, Kau jamah tubuh mereka. Kesembuhan yang dari Tuhan boleh mengalir dalam tubuh jasmani mereka. Kami serahkan Opung Sipra berupa Gabean. Dan kami juga serahkan Opung Radika Borus Litonga. Kami serahkan mereka semua kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang memberikan kesembuhan dan memberikan kekuatan, pengharapan yang baru di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat bersorak-sorai dan bersyukur kepada Tuhan. Mampukan mereka melihat kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh semua seksi di tengah-tengah gerejamu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati program berjalan dengan baik, dan biarlah itu semua menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk ulang tahun kelahiran jemaat-Mu, yaitu Sintauli Basawati Manulang yang genap usianya 59 tahun. Dan Anggial El Sibarani yang genap usianya 45 tahun. Engkau berkati jemaat-Mu ini yang berulang tahun, berikan mereka kesehatan, panjang umur dan juga kemakmuran, dan berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Engkau senantiasa memimpin dan menuntun mereka kepada jalan kebenaran Tuhan. Berkati keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.